Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Hari ini saya coba bikin konten untuk unboxing, bukan unboxing sih, unboxing dan review. Unboxing sudah dilakukan sebelumnya, cuman belum pernah saya coba, yaitu soldering USB soldering iron. Nah, merek punya Eaton ya, dengan model GT2010. Kita lihat keutamaannya ya. Kita buka dulu apa aja yang ada di dalamnya. Yang pasti buku instruksi, buku manualnya. Bisa sampai maksimal 400 derajat Celcius ya USB ini. Kemudian bisa bekerja di 5 volt. Nah, artinya bisa menggunakan power bank, kemudian laptop ataupun charger handphone ya. Nanti kita gunakan ini untuk sumber tegangannya. Next ada ini tempat untuk konektor ke sumber tegangan, baik ke laptop, charger handphone ataupun power bank. Tujuannya solder ini adalah biasanya untuk penyolderan yang dilakukan secara mobile ya. Bisa itu ketika Anda lagi di luar, outdoor, yang tidak ada sumber tegangan dari PLN, ataupun lagi dalam keadaan menyervis di tempat-tempat yang jauh dari sumber tegangan. Sama aja ya. Bagaimana dengan price-nya? Saya tidak tahu. Cuman saya sempat searching ya. Searching di Shopee ataupun di toko online lainnya, Tokopedia semisalnya, bahwa kisaran harga dari USB soldering iron ini kisarannya adalah harga 900 sampai 1.100.000. Kenapa saya bilang saya tidak tahu? Karena ini adalah aset dari BLK Kota Waringin Timur Sampit Kejuruan Elektronika. Kita coba ya guys, video saya post dulu untuk mempersiapkannya. Baik, kita coba sambungkan terlebih dahulu ya antara konektornya ke eksternal ya, eksternal dari USB. Bawaannya juga ini ada. Kemudian saya sambungkan ke kepala charger terlebih dahulu. Oke, baru kita kita buka dulu untuk pengamanan. Ada beberapa pilihan, mungkin A, B, C. Nah, ini C. Ada pilihan A untuk 300 derajat Celcius gitu ya, panas maksimumnya. Kemudian kita pencet set lagi. Ada pilihan B, kedip ini adalah tanda kita memilih B.
itu 350 derajat. Kemudian ada C dengan besaran 400 derajat Celcius. Tapi bisa juga kita manual ya, dengan mengklik atas atau bawah, menambah secara manual berapa kita inginkan. Saya coba settingan defaultnya aja dulu ya, 300 derajat. Kemudian kita coba secara bertingkat nanti sampai ke 400 derajat Celcius. Kita coba solder ke yang paling ringan dulu, yaitu timah solder atau T0. Alright, kita coba. Smooth, it's really smooth, lancar luar biasa ya. Oke, saya dekatkan dulu kamera ya. Luar biasa ya, kan ya. 300 derajat Celcius, smooth dia melakukan pembakaran atau pemanasan pada T0. Kita coba pada memasang komponen ini ya di PCB. Oke, saya coba. Ya, masih dengan pilihan A, yaitu 300 derajat Celcius. Kita akan coba bakar. Oke. Kurang lengket karena sepertinya PCB-nya kotor ini ya. Iya, lama nggak dipergunakan. Namun hasilnya cukup mengesankan. Dengan settingan 300 derajat Celcius sudah melakukan pembakaran timah atau pemanasan timah yang saya pikir cukup mengkilat. Hanya dengan 5 volt saja sumber tegangannya. Jadi Anda cukup ngirit listrik ini menggunakan ini. Oke, ini ya hasilnya. Ini hasil penyolderan menggunakan Eaton GT 2010. Oke, kita coba ke yang high temperature ya, yaitu melepas komponen SMD yang ada pada PCB handphone ya. Kita akan coba mempermudah dalam pelepasan komponen gitu ya. Kita akan coba di settingan 300 derajat Celcius terlebih dahulu. Itu ya, 300 derajat. Baik ya, rekan-rekan, saya coba naikkan lagi suhunya yang awalnya di set di A, yaitu 300 derajat Celcius. Saya akan coba naikkan langsung ke C ya, pilihan C, yaitu 400 derajat Celcius. Saya lewatkan saja B-nya biar terlihat perbedaan dari penyolderan ini melalui temperatur yang cukup jauh gitu ya, 100 derajat Celcius marginnya. Kita tunggu dulu sampai dia mentok di 400 derajat Celcius.
Apakah di atas 400 derajat Celcius solder ini masih bisa kita set ke atas lagi? Di atas 400 derajat Celcius kita akan lihat nanti. Namun tidak ada pilihan D, mungkin kita akan melakukannya dengan cara manual. Baik, saya skip dulu sambil menunggu 400 derajat Celcius. Baik, terlihat di sana sudah hampir mencapai 400 derajat Celcius. Kita akan coba penyolderan di PCB handphone. Dia menurun kembali ataupun menaik kembali ketika solder belum digunakan. Jadi kita gunakan. Namun tadi sudah sempat di 400 derajat Celcius. Belum ada perubahan ya. Suhu kembali menurun, saya kurang tahu apakah alat ini butuh kalibrasi lagi atau memang modelnya seperti itu gitu. Jadi ketika kita minta di posisi puncak, dia membutuhkan beberapa waktu gitu sebelum betul-betul di 400 derajat Celcius. Apakah tegangan adaptor saya charger saya yang arusnya kurang dari permintaan dia gitu ya. Mungkin dia minta sampai beberapa terus menurun. Naik kembali. Awalnya saya minta di 400, dia bisa kembali turun lagi ke 200 sampai turun ke 300 sampai kadang 260 derajat Celcius. Sekarang dia rising lagi, naik lagi. Saya minta di 400 derajat Celcius ataukah mungkin charger yang saya punya ini arus yang dikeluarkan tidak mencukupi sampai nilai di 400 derajat Celcius yang diminta oleh Eaton soldering USB ini ya. Jadi akhirnya temperatur naik turun sehingga penyolderan kita juga tidak maksimal. Mungkin rekan-rekan bisa menggunakan solder yang biasanya ada terdapat di charger. Mohon maaf, maksud saya charger yang ada di handphone fast charging gitu ya. Dia akan mengeluarkan output yang cukup besar sampai 67 watt atau 65 watt, artinya arus yang ada pada charger itu bisa mencapai 3 ampere.
Sedangkan charger yang saya punya adalah hanya berarus atau bertegangan hanya berarus sekitar 1 ampere saja, bahkan kurang ini sepertinya. Oke, turun sampai ke 266 derajat Celcius ya. Akhirnya tidak panas lagi. Saya akan kembalikan ke settingan, mungkin ke A dulu atau ke B. Mungkin saja dia bisa stabil di B, 350 derajat Celcius. Sudah saya stay di 350 derajat. Kita coba sekarang penyoliran kembali. Kembali turun. Saya nggak tahu nih apa yang menyebabkan indikator seperti ini. Kembali naik, kembali turun, sehingga solder tidak stabil. Oke ya, kiranya cukup. Mungkin kesimpulan dari saya sementara ini menggunakan Eton GT 2010 atau GT 2010 adalah dimana solder ini dengan ada 3 temperatur pilihan gitu yang sudah di vote, 300, 350 dan 400 derajat Celcius. Dia auto sleep jika tidak digunakan dalam jangka beberapa waktu atau beberapa menit. Kemudian sepertinya dia membutuhkan sumber tegangan yang harus stabil. Maksudnya yang lebih tinggi charger atau kepala chargernya. Charger untuk, saya menggunakan kepala charger handphone gitu ya. Mungkin ini hanya 0,8 sampai 1 ampere. Saya kurang lupa saya apa speknya. Dia mungkin membutuhkan minimal menurut saya adalah 2,5 ampere, idealnya 3 ampere agar temperatur yang dihasilkan atau yang kita setting di temperatur tertentu dia bisa steady di situ, nggak turun naik. Saya beberapa kali mengalami penurun naik dan turun naik. Oke guys, itu saja review singkat, nggak singkat amat nih, hampir setengah jam. Review saya mengenai Aten gitu ya. Aten 2010 GT 2010 yaitu USB soldering iron, merek punya Aten. Terima kasih sudah untuk menonton. Sampai ketemu lagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.